Selama kita awali informasi di hari kedua Lebaran ini yang masih dimanfaatkan sebagian warga ibu kota untuk melakukan perjalanan mudik. Terpantau dari padatnya arus kendaraan dari Jakarta menuju tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan ini terpantau alami kemacetan saat menuju rest area 207 ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon hari ini. Arus kendaraan yang hampir sepenuhnya roda 4 pribadi hanya bisa bergerak dengan kecepatan 30 km per jam. Pada hari kedua Lebaran, lonjakan volume kendaraan terjadi di ruas tol Trans Jawa, khususnya tol Palimanan Kanci. Sejak dini hari tadi, lebih dari 25.000 kendaraan yang bergerak dari Jakarta menuju Jawa melewati tol penghubung Jawa Tengah ini. Sementara dari arah Jawa menuju Jakarta, lalu lintas cenderung lengang. Pemirsa, rekayasa lalu lintas buka tutup jalan terpaksa diberlakukan di tol layang MBZ hari ini. Rekayasa ini dilakukan karena kepadatan di hari kedua Lebaran 2025. Di hari kedua Lebaran 2025, lalu lintas terpantau padat merayap sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat pagi tadi di Jalan Layang MBZ Karawang Barat, kilometer 42 hingga kilometer 47 arah Cikampek. Rekayasa lalu lintas buka tutup terpaksa dilakukan di akses masuk Jati Asih Tol Jor di kilometer 45+200. Lalu lintas makin padat selepas keluar Jalan Layang MBZ Karawang arah menuju Bandung, Jawa Barat. Terpantau lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi. Hingga sore hari ini kepadatan masih terjadi. Pemirsa, arus lalu lintas di jalur Bandung-Garut lintas Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat terjadi kepadatan. Kepadatan sudah mulai terjadi di perbatasan Kabupaten Daerah Nagrek, Kabupaten Bandung menuju Kadungora. Beginilah situasi ramai lalu lintas di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kepadatan masih terasa saat di kawasan Lingkar Kadungora. Dari arah Bandung menuju Garut dialihkan arus kendaraan untuk masuk ke Lingkar Kadungora sebagai jalur alternatif mengatasi kepadatan arus kendaraan di Jalan Raya Bandung-Garut. Jalur selatan dipenuhi oleh pemudik lokal yang hendak bersilaturahmi ke beberapa kota di timur Bandung seperti Garut, Tasikmalaya hingga Ciamis. Kami akan melayani Anda sampai Anda harus dari Pospam, Bandung, Pencarian, Warung. Sementara itu, Lebaran hari kedua di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat juga mulai dipadati ribuan kendaraan yang akan berlibur ataupun bersilaturahmi. Untuk mengurai kepadatan, polisi pun memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dan ganjil genap sejak pagi tadi. Ratusan kendaraan roda 4 dan roda 2 yang memasuki jalur wisata Puncak Bogor mulai eksit tol Ciawi menuju Simpang Gadok terpantau mengular Selasa pagi. Demi mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan one way atau satu arah dan juga ganjil genap kendaraan dari arah Jakarta menuju jalur wisata Puncak. Polisi menyebut 9.000 kendaraan memasuki jalur wisata Puncak pada Selasa pagi tadi. Bertepatan dengan H+1 Hari Raya Idul Fitri, memang terpantau situasi arus lalu lintas semenjak tadi pagi pukul 06.00 sudah terlihat adanya peningkatan, baik itu kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Puncak untuk berrekreasi maupun arus silaturahmi dari warga masyarakat di luar masyarakat. Dan pemirsa, kita akan memantau situasi di tol MBZ. Sudah ada rekan kami Rudi Setiawan. Halo, selamat sore Rudi. Siang tadi terjadi kepadatan di tol MBZ. Bagaimanakah sekarang? Apakah sudah mulai lancar? Ya, Diandra dan pemirsa, kami informasikan untuk arus lalu lintas di jalur tol Jakarta Cikampek atau tepatnya tempat pertemuan tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Untuk arus lalu lintas 15 menit yang lalu, kondisi saat ini sudah mulai
mencair, di mana memang tadi arus lalu lintas mengalami kepadatan yang cukup parah dan juga menguntai hingga beberapa kilometer yang berada di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Ya, Diandra dan pemirsa juga untuk arus lalu lintas di jalur Jakarta Cikampek ini juga kontraflow yang tadinya 2 jalur kemudian kembali diberlakukan hanya 1 lajur, mengingat untuk arus lalu lintas yang tadinya padat kini sudah mulai berangsur-angsur mencair, di mana untuk arus kendaraan baik dari tol MBZ maupun tol Jakarta Cikampek 15 menit yang lalu sudah bisa diatasi, di mana kondisi arus lalu lintas memang ada beberapa titik kemacetan, diantaranya itu mulai dari kilometer 36 dan kemudian juga sampai kilometer 60 terjadi kepadatan. Dan mungkin untuk lebih jelasnya saya ingin atau memperlihatkan untuk kondisi yang saat ini, di mana kondisi arus lalu lintas baik tol MBZ maupun tol Jakarta Cikampek ini sudah mulai mencair. Ya, Diandra, ini adalah lokasi kondisi terkini di mana untuk jalur tol Jakarta Cikampek di kilometer saat ini saya berada, ini kilometer 48, di mana kilometer 48 ini tol MBZ ataupun tol Jakarta Cikampek sudah mulai lancar. Begitu juga jalur kontraflow sudah barusan saja sepertinya sudah dicabut kembali. Kalau tadi saya melihat masih ada 1 lajur dan saat ini sudah dicabut kembali. Artinya bahwa untuk jalur tol Jakarta Cikampek maupun MBZ dinyatakan kondisi mulai lancar dan normal kembali. Mengingat memang dari pagi sampai sore hari kondisi arus lalu lintas cukup padat. Salah satunya yaitu penyebabnya itu karena banyaknya pemudik lokal dan kemudian banyak warga yang masih hilir mudik untuk berlebaran dan juga masih banyaknya para pemudik yang menuju ke arah Jawa. Begitu demikian, Diandra, kondisi dari kilometer 48 tol MBZ dan tol Japek. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rudi Setiawan, langsung dari tol kilometer 47. Selamat sore dan selamat kembali bertugas.